Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan perhitungan potensi pajak reklame di Kabupaten Bogor sebagai salah satu sumber pendapatan dari daerah. Ini ditugaskan untuk mata kuliah pajak dan demokrasi daerah yang disampaikan oleh saya Muhammad Kamil Fitri dengan nomor induk mahasiswa H050.411006. Kabupaten Bogor sendiri terdiri dari beberapa kecamatan. Salah satu kecamatan yang di Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Cibinong. Untuk pendahuluannya, pajak reklame adalah pungutan yang dilakukan Pemda, pemerintah daerah atas penyelenggaraan berbagai jenis reklame atau media promosi di ruang publik. Pajak reklame termasuk dalam kategori pajak daerah yang mengatur dan mengendalikan pemasangan alat promosi agar tertib administrasi serta estetika kota tetap terjaga. Berdasarkan peraturan terbaru, reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial seperti memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang jasa orang atau badan tertentu. Ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kita tahu Kabupaten Bogor berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, selama 4 tahun terakhir, realisasi pajak dari reklame di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pajak untuk reklame sebesar 17 miliar. Pada tahun 2022 naik menjadi 20 miliar, 2023 menjadi 23 miliar, pada tahun 2024 menjadi 28 miliar. Nah, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah untuk sumber pajak daerah yaitu rata-rata masih di bawah 1%. Kita lihat pada tahun 2021 berkontribusi hanya sebesar 0,72%, lalu sampai pada tahun 2024 meningkat hanya berkontribusi 0,90%. Nah, namun walaupun masih di bawah 1%, hal ini masih menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dari pajak reklame dari 4 tahun terakhir di Kabupaten Bogor. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor dalam promosi dan manajemen penyelenggaraan pelayanan pajak reklame sudah semakin membaik. Selanjutnya, klasifikasi pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Reklame dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah reklame papan, videotron atau megatron yang kita lihat di pinggir jalan dan menampilkan video-video. Kemudian ada reklame berupa stiker yang melekat, reklame kain, reklame film atau slide dan peragaan, reklame apung, biasanya ini di danau atau di laut. Kemudian reklame udara, biasanya menggunakan balon udara. Kemudian reklame berjalan, yaitu menggunakan semacam atribut atau alat peraga. Kemudian termasuk juga pada kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tahun, semakin banyak juga media reklame yang digunakan dalam mempromosikan sebuah produk. Nah, untuk reklame dikecualikan pajak reklame dikecualikan dari pajak reklame. Di antaranya adalah label atau merek yang melekat pada barang yang diperdagangkan. Kemudian nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha.
reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemda, reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan, reklame melalui internet, TV, radio, warta harian, mingguan, bulanan, dan sejenisnya. Untuk subjek pajak reklame dibagi beberapa. Yang pertama, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Kemudian, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Selanjutnya, dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut wajib untuk melakukan pembayaran pajak reklame. Nah, untuk variabel sewa reklame, ini berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah jenisnya, jenis reklame apa yang digunakan, dan bahan yang digunakan tadi ada videotron atau megatron, kain atau balon udara, dan lain sebagainya. Kemudian lokasi penempatan, apakah lokasinya strategis, atau lokasinya khusus, atau lokasi umum. Nah, ini juga mempengaruhi nilai tarif dari pajak. Kemudian waktu penayangannya, apakah 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Kemudian jangka waktu penyelenggaraannya. Nah, ini apakah penyelenggaraannya itu lama atau sebentar. Kemudian jumlah reklame yang terpasang, ini ada berapa. Kemudian yang terakhir adalah ukuran media reklame. Semakin besar ukuran reklame yang digunakan, maka juga semakin besar pengalih tarif reklame dan pajak nantinya juga mengikuti. Nah, kalau berdasarkan peraturan daerah di Kabupaten Bogor, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Perhitungan potensi pajak reklame ini nantinya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak di Kabupaten Bogor sebagai bahan dukungan perencanaan target penerimaan pajak tahun yang akan datang, kemudian bahan evaluasi atas realisasi penerimaan pajak tahun berjalan atau saat ini. Nah, berdasarkan peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2013, di situ yang mengatur terkait dengan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame. Kita lihat di gambar tengah ini, lampiran 1 itu akan nilai jual objek pajak reklame luar ruangan. Nah, di situ ada berbagai jenis, ada balon udara, bandu, baliho, banner, billboard, tempel, kemudian juga ada billboard tempel, namun berbeda dari bahan dan komponennya. Nah, di situ juga terdapat nilai jual, kemudian keterangannya harga per unit. Kalau 7 hari juga dihitung selama 1 minggu. Kemudian juga yang menentukan nilai reklame juga adalah nilai strategis lokasi reklame. Nah, di sini berdasarkan kecamatan, ada kecamatan Caryo, Cilengsi, Gunung Putri, sampai di kecamatan Lewiliang, kemudian kecamatan tersebut memiliki beberapa tarif. Yang pertama ada lokasi umum, strategis, khusus. Untuk reklame yang dipasang di lokasi umum, rata-rata tarif yang dikenakan sebesar 35% sampai dengan yang terakhirnya adalah 50%. Untuk nilai strategis lokasi yang selektif yaitu dimulai dari 60%, dengan yang paling tinggi adalah 80%. Untuk lokasi khusus ini biasanya berada di jalan tol, yaitu dikenakan tarif sama dengan 100%. Kita lihat di salah satu jalan di Kabupaten Bogor. Ini adalah salah satu billboard yang ditawarkan di jalan pertigaan Jalan Raya Bogor, yaitu letaknya di Pasar Tohaga dengan spesifikasi ukuran 5 meter kali 10 meter, kemudian satu sisi dengan membentuk horizontal frontal view dari arah exit tol Citerep menuju Bogor Cimanggis. Nah, kita andaikan bahwa billboard tersebut akan disewa untuk
iklan atau reklame selama 12 bulan oleh pengusaha, maka dikenakanlah tarif sebesar 900.000 per meter persegi per tahun. Harga 900.000 meter persegi per tahun ini didasarkan pada peraturan Bupati Bogor. Nah, ini sudah ada, kita cek saja 900.000 untuk billboard. Kita cek pada lampiran 1 itu pada nomor 9, billboard tanam besi, yang bahannya besi, bahan logam, kayu dan jenisnya, dengan nilai jual 900.000 dengan keterangan per meter persegi selama 12 bulan. Apabila kurang dari 12 bulan maka dihitung 1 tahun. Nah, setelah kita mengetahui, kita lakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Bogor. Pajak reklame sama dengan 25% kali NSR. NSR diperoleh dari nilai jual objek pajak ditambah NSL dikali NJOB. Nah, berdasarkan hal 6 kita coba cek apa itu NSR. NSR adalah nilai sewa reklame. Kemudian NJOB adalah nilai jual objek pajak. Kemudian NSL adalah nilai strategis lokasi yang tadi disampaikan pada lampiran 3. Kemudian NJOB adalah nilai jual objek pajak, atau kita akan menghitung NSR-nya sama dengan NJOP ditambah NSL dikali NJOP. Kemudian untuk tarif pajaknya adalah tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. Nah, kita gunakan rumus yang pertama, pajak reklame 25% kali NSR. Kemudian kita cari NSR-nya dengan rumus NJOP ditambah NSL dikali NJOP. NJOP sebesar 900.000 dikalikan dengan 5 kali 10 luas daripada ukuran reklame billboard tadi, ditambah dengan NSL nilai strategis lokasi karena nilainya karena berada di Kabupaten Cibinong, dengan kita cek di Cibinong nomor 12 Cibinong itu dengan lokasi agak selektif, maka dikenakan sebesar 80% dikali dengan nilai jual objek pajak, diperoleh hasil 45 juta ditambah 80% kali 45 juta, maka nilai sewa reklame sebesar 81 juta. Maka pajak yang dikenakan terhadap pengusaha reklame tersebut adalah 25% dikalikan 81 juta sama dengan 20.250.000. Nah, ini ada baru satu reklame jenis billboard di Kabupaten Bogor dengan lokasi selektif. Nah, kita lihat berdasarkan data ini di jurnal kita ketahui jumlah reklame yang ada di Kabupaten Bogor yang sudah terdaftar di DPM PDSP-nya Kabupaten Bogor itu kurang lebih sebanyak 11.542 reklame dengan berbagai macam jenisnya. Ada bag, banner, billboard, font, megaton, poster, spanduk, dan umbul-umbul. Nah, dengan hasil pajaknya ini hanya untuk jenis rokok diperoleh totalnya adalah 3.947.000.000. Ini menunjukkan potensi pajak reklame sebagai sumber pendapatan daerah di Kabupaten Bogor besar, dan ini masih dapat kita tingkatkan lagi. Nah, kita lihat presentasi reklame jenis rokok di Kabupaten Bogor. Kebanyakan untuk rokok di Kabupaten Bogor itu 44% menggunakan poster, 31% menggunakan umbul-umbul seperti bendera di pinggir jalan, kemudian banner sebesar 19%,
billboard 4%, Megaton 0, sekian persen, spanduk 9%. Nah, dari perhitungan tadi kita coba hasil analisis potensi pajak di Kabupaten Bogor. Nomor 1 tadi disampaikan bahwa capaian kinerja pajak reklame di Kabupaten Bogor dapat ditingkatkan karena nanti memberikan kontribusi real terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Setiap tahun di Kabupaten Bogor untuk pajak reklame terus mengalami peningkatan. Kemudian kedua, reklame billboard atau videopon memiliki peluang yang besar mengingat saat ini kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang dan semakin cepat. Mungkin pemerintah daerah Kabupaten Bogor bisa mencari alternatif atau media-media iklan reklame yang lain mengingat kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak reklame serta penegakan hukumnya mengenai wajib pajak reklame agar tertib dalam administrasi. Yang terakhir, pemerintah Kabupaten Bogor harus mempunyai program yang menciptakan manajemen pelayanan publik sebagai penyelenggara pajak yang menerapkan good governance dan customer focus. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pelayanan pemerintah Kabupaten Bogor, maka juga meningkatkan minat para wajib pajak Bogor dalam menyampaikan pajak reklame. Referensi yang kami gunakan pertama jurnal yang sudah lebih awal, kemudian Bapak Bupati, Bapak Daerah, dan dengan Kementerian Keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa menjadi manfaat dan menjadi referensi ke depannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.